Sejumlah pihak mendorong kasus kematian Prada Luki harus menjadi momen agar prajurit TNI lain tidak mengalami hal yang sama dan pelaku harus dibuat jerah. Bagaimana bentuk pembenahan pembinaan terhadap prajurit? Kita ulas bersama Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Isnur. Selamat pagi Mas Mario. Lagi di Brasil ya, Selamat Mas ya. pagi Terima Pak kasih. Arun. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi. Dan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI periode 2011-2013, Laksda Purnawirawan Soleman Ponto. Pak Soleman Ponto, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Ponto sudah bergabung juga di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya duluan ke Mas Isnur. Mas Isnur, bagaimana Anda melihat dakwaan 9 tahun jauh berbeda dari keinginan keluarga yang dianggap memenuhi keadilan yang dimaui oleh keluarga bahwa seharusnya seumur hidup sebenarnya? Iya tentu bagi korban dan keluarga Ya, mengharapkan yang maksimal tuntutannya. ya, Karena disitulah rasa keadilan itu muncul dan akan memperlihatkan di mana keseriusan pengadilan dan ya, semua sistemnya ya, ya, termasuk auditor dan kejaksa itu melakukan penuntutan gitu. ya, Jadi saya melihat memang di sini nampak menjadi keanehan ya, kenapa hukuman tidak maksimal gitu. ya. Ini kan menjadi sinyal, menjadi simbol kenapa nanti ketika ada peristiwa yang lain bisa jadi hukumannya lebih ringan. Dan bukan hanya kali ini saja ancaman atau hukuman itu ringan. Ada di perkara lain yang misalnya di kasus yang di Medan juga sama. Yang korbannya sipil juga dituntut secara ringan ya. Ya, ya. Jadi ini simbol yang tidak baik dari ruang pengadilan tidak memberikan yang maksimal dalam menuntut orang. Oke, menurut Anda ini juga tidak memberikan efek jera untuk menghentikan kejadian serupa terulang dengan dakwaan yang hanya 9 tahun ini? Iya, sebagai sebuah ruang sidang pengadilan ini sinyal yang kurang baik ya. Tapi juga untuk perbaikan pembinaan harusnya bukan hanya hukumannya maksimal, tapi juga perbaikan semua hal. Jadi kita mengharapkan tentara TNI yang tidak lagi ada seperti ini di internal tubuhnya ya. Ya, Bagaimana mulai dari pelatihan, ya, pendidikan, pembinaan ini dievaluasi ya. secara maksimal. Jadi nggak cukup hanya dengan persidangannya saja, tapi juga harus ada evaluasi secara maksimal oleh Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat ya dan seluruh jajarannya untuk perbaiki seluruh instrumen pendidikan dan pembinaan. Oke, hukuman maksimal seperti apa yang menurut Anda bisa memberikan keadilan bagi keluarga juga diterapkan atau ya memitigasi adanya kejadian serupa bisa terulang ini, Mas? Ya, kita bisa melihat pasalnya. Kalau pasalnya misalnya berapa maksimal seumur hidup, maka harusnya maksimal di sana penggunaannya. Agar apa? Agar nanti hakim juga memberikan hukuman yang maksimal kepada apa namanya para pelaku ini gitu. Ya, ya, Apalagi misalnya gini, di tengah kampanye yang gencar ya dari Panglima TNI atau ya, pihak-pihak di atas ya, ya. yang mengkampanyekan tentang prinsip hak asasi manusia, ini malah ada anggota yang melanggar gitu. Jadi ini justru bertentangan dengan prinsip atau semangat yang dibawa oleh pimpinan-pimpinan di TNI itu sendiri gitu. Oke, saya ke Pak Ponto. Pak Ponto, berbeda Ya, dengan proses hukumnya, kita berbicara terkait dengan banyak kritik terkait ini pembinaannya seperti apa di tubuh TNI. Kenapa pada akhirnya bisa menyebabkan ada dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian Prada Luki ini. sebentar. Saya itu tidak sependapat dengan kata Oke, penganiayaan. Jangan oke, pakai penganiayaan. oke, oke. Itu Silakan. pembinaan. Dan Anda kalau masih menegaskan ini adalah sebuah ini pembinaan. adalah pembinaan. Walaupun Karena, sudah ada jatuh korban, Pak Ponto. nah, sebentar. Ya, Kita jangan lihat sekarang. oke. Tentara ini lahir dari zaman Belanda. Ya, Pasal 131 ayat 3 KUHPM itu mengatur tindakan kekerasan oleh atasan terhadap bawahan yang mengakibatkan bawahan mati 9 tahun. Itu seperti yang dituntut sekarang. ya. Jadi maksimum tindakan atasan terhadap bawahan yang mengakibatkan mati itu 9 tahun. Itu KUHPM. Jadi jangan disamakan dengan kehidupan sipil. Tentara ini bukan satpam, ingat. Ya, Bukan hansip, ingat. ya. Tentara berhadapan dengan tindakan yang sama seperti pembinaan itu. Lah, kalau baru dibina seperti itu, dia sudah teriak-teriak minta ampun. Lah, kalau kita kamu gini aja udah minta ampun. Lah, kalau ditekan musuh, ditanya di mana posisi kawan-kawan kamu. Di situ, Pak.
Pak Ponto, Anda Ya, mau bilang bahwa kasus kematian Prada Luki ini berbeda dengan kematian masyarakat sipil. Maksud Anda seperti itu? ya beda, Oke. beda, sangat Oke. berbeda. Oke, Mas Dan Isnur, itu, Anda ingin menanggapi bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Ponto ini berbeda loh. Ini TNI, bukan masyarakat sipil. Iya, pertanyaannya apakah tindakan seperti yang dialami oleh Praluki adalah pembinaan? Itu kan bukan seperti itu. Itu seperti kalau konteksnya ya, kalau dalam keseharian pendidikan itu bagian dari bullying yang bukan dari tugas-tugas. Jadi dilakukan di luar tugas keseharian dari atasan dan bawahan gitu. Senior ke bawah ini bukan seperti itu. Ini institusi di mana tindakannya tindakan personal dan kepada korbannya di ruang-ruang yang menurut saya bukan bagian pembinaan. Kalau ini pembinaan, itu tindakan melebihi batas sampai ada peristiwa dia dikasih apa namanya alat kelaminnya dikasih ini, dikasih itu, dikasih tindakan-tindakan yang senonoh. Ya. Itu bagian bukan pembinaan. Bagi saya berbahaya kalau ketika menyebut itu pembinaan ya. Oke, Anda mau Ini bilang justru bahwa melanggar ini, dari prinsip oke, pembinaan. Mas Isnur, Anda mau bilang bahwa ini bukan pembinaan tetapi sudah masuk ke bullying ya? Dia bullying yang terjadi dan kemudian terjadi secara apa namanya keji ya, kejam di ruang-ruang tertutup seperti itu gitu ya. Kalau pembinaan dimaksud struktur yang dia resmi itu berbahaya ditafsir seperti itu. Oke, oke, Pak Ponto, ini ya, bukan pembinaan sebenarnya kalau sampai menyebabkan kematian. Kata ya Mas Isnur. itulah kalau orang tidak pernah masuk tentara ya nggak akan pernah tahu. Oke, Saya kan 30 tahun di penjara, di tentara, tahu bagaimana anak buah. Saya pernah tahu begitu masuk seperti apa kita dilakukan juga sama. Itulah sebabnya ketika masuk tentara itu yang pertama, fisik harus benar, mental harus benar. Setelah jadi tentara juga perbuatan harus benar. Kalau tidak benar, ya begini nih. Pertama yang dilakukan adalah pembinaan. Nah, pembinaan itu biasanya dilakukan oleh banyak orang, bukan hanya satu. Itu. Jadi memang kalau dilihat dari kacamata orang sipil, ya pembulian kayak Pak Mas Isnur, itu wajar kalau orang melihat. Tapi hal ini sudah terjadi, bukan sudah terjadi, itu sudah dari dulu. Makanya pasal 131 itu kan melindungi atasan. Atasan yang ya. berbuat sampai membuat orang anak buahnya mati, itu 9 tahun. Itu sudah ada aturannya. Jadi dari dulu sudah tahu pembinaan itu dapat mengakibatkan orang mati. Tetapi yang perlu dicatat, tidak ada atasan merancang pembunuhan untuk membuat anak buah mati. Itu. Berarti ini, Jadi kalau ya, merancang itu tidak ada. Tapi kalau membuat, mengakibatkan orang mati, iya. Itu. berarti masih Anda tetap dengan pendapat Anda bahwa ini masih masuk dalam pembinaan dan dibenarkan walaupun ada korban, begitu ya? Oh iya, ya tentara ya begitu. Lebih baik kita korban satu daripada korban satu batalion hanya gara-gara satu orang. Ingat itu prinsip-prinsip tentara. Ya, Memang tentara begitu. Itu. oke. Kita lebih baik mengorbankan satu orang daripada satu batalion hancur hanya gara-gara satu orang. Itu prinsip tentara. Oke, Mas Isnur, bagaimana Anda melihat ini? Apakah memang sebenarnya ini tidak mencederai hak asasi manusia sebenarnya, walaupun tergabung dalam TNI atau pasukan? Ya, kita melihat justru semangat melanggar hukum itu yang sangat tinggi Ya, dilakukan oleh para senior-senior ini gitu. ya, Dan tindakan yang sangat kemudian bertentangan dengan hukum tentara itu sendiri. Kalau Pak Ponto bilang itu adalah melawan kebenaran, ini adalah tindakan yang melawan kebenaran. Bagaimana mungkin tindakan penyiksaan ya secara keji brutal dilakukan itu dianggap pembinaan? Ini bukan latihan yang resmi, ini bukan kemudian standar pelatihannya TNI. Standar pelatihannya sudah banyak pelatihan juga gitu. Ini bukan dalam rangka pembinaan seperti yang diarahkan menuju Sabta Marga atau Sumpah Prajurit, bukan. Ini bagian dari ketidaksukaan, kebencian yang berlebihan gitu. Dan bagi saya itu tidak dibolehkan dalam apa namanya prinsip di tentara manapun gitu. ya. Kalau emang dulu itu adalah sebuah kesalahan, maka jangan diteruskan, jangan diulangi gitu. Kalau ini dianggap sebagai pembinaan, ini berbahaya sekali. Berapa banyak nyawa atau jiwa aparat ya, jiwa anggota yang bisa jadi gara-gara tidak disukai, dibully dan melakukan apa namanya disiksa habis-habisan, Ya. meninggal di mana-mana gitu. Bukan karena dalam pelaksanaan tugas. Ini bisa menjadi sebuah pengalaman yang negatif ke depan menurut Anda ya, kalau misalkan ini bisa dimaklumkan atau dilumrahkan ya sebagai perintah atasan walaupun ada yang Iya meninggal. dan
Betul, dan kemudian juga tradisi ini tradisi yang kemudian terjadi menyebar secara, apa namanya, kejadian banyak korbannya yang lain juga. Dalam hal misalnya kejadian Fahlevi dan lain-lain kejadian di Serdang dan anak-anak SMP. Jadi merembet keluar juga, Ya, karena bersifat misalnya, cenderung kekerasan, itu yang kita bilang menjadi berbahaya, gitu. ya, ya. Terima kasih. Oke, Pak Ponto, ini menarik juga Ya. saudari Mas Isnur bahwa kalau misalkan ini dalam tanda kutip dibenarkan, ini menjadi presiden yang buruk juga bagi ke depan ada hal-hal yang bisa diambil alasan bahwa ini perintah atasan walaupun jatuh korban meninggal juga sebenarnya, Pak. Lah makanya kan saya bilang tadi aturan di kita itu KUHPM itu lahir tahun berapa itu? Dan itu kan dunia itu KUHPM itu. Itu ada perlindungan terhadap atasan yang dalam perbuatannya mengakibatkan anak buah mati. Ya, Kan itu ada. Ya kalau tentara kita tidak keras Pak, wah saya sebagai atasan harus yakin anak buah saya itu kalau ditekan tidak mengaku. Nah setiap atasan punya standar bagaimana dia mengaku. Tapi ingat dia tidak akan sampai membunuh. Itu aja. oke. Tapi Jadi menurut Anda, kalau itu oke, dilihat dari begini Pak, jadi ya, jangan kita melihat dari kacamata lain. ya, Ini kacamata tentara. Hidup saya tergantung juga anak buah saya. Anak buah itu tergantung kita. Kita itu saling menyatu. Itu saling menyatu. Tidak ada seorang atasan itu merancang pembunuhan, itu tidak ada. Dan pembinaan itu tidak selalu untuk latihan. Itu mental. Pak. Mental itu tidak ada aturannya yang tepat seperti apa. Itu masing-masing atasan punya pengalaman, punya sendiri. Dia sendiri merasakan dulu seperti apa. Saya juga merasakan seperti apa. Sehingga ketika saya membina bawahan saya juga seperti apa. Itu sudah ada. Lah kalau tiba-tiba dia terjadi seperti ini, ya kita sudah ada aturannya. Karena kejadian ini kan bisa saja fisiknya memang lemah barangkali. Kan bisa aja. ya. Tapi kita menyalahkan pembinaan itu bagi saya tidak akan saya menyalahkan. Kalau kita menyalahkan, ini turun derajatnya, hancur lah Pak kita punya tentara ini. Gimana? Ya, lantas bagaimana dengan ini ke depan nih Pak? Masih banyak juga seperti keluarga Prada Luki yang meminta keadilan juga. Mereka merasa bahwa apa yang mereka dengar, apa yang mereka ini, ya ini bukan bagian dari perintah, tapi ini bagian dari penganiayaan. Ini kalau kata keluarga, menurut Anda seperti apa? Nah itulah yang saya bilang. Kalau orang luar bilang itu penganiayaan. Tetapi di dalam itu pembinaan. Dan kalau minta itu oke, meninggal ya kita turut berduka. Itu sudah ada aturannya. Ya, Yaitu pasal 131 ayat 3. ya, Ya itu kan yang dipakai. ya, Ya memang benar itu yang dipakai. ya. Situasinya begitu. Karena itu tadi jangan menganggap ini perencanaan. Oke. Karena tidak mungkin ada atasan yang membuat perencanaan pembunuhan. Ini di dalam barak banyak orang. Itu loh. Oke. Memang kacamata sipil dan militer tidak akan pernah sama. Itulah sebabnya juga pengadilannya kita sendiri. Kita Oke. punya aturan sendiri, kita punya tradisi sendiri, kita punya sendiri. Oke, oke. Tidak bisa dicampur Oke. dengan lain-lain. Gitu Oke, loh. Pak Ponto, tapi yang saya tangkap dari diskusi kita adalah bagaimana semangat kita untuk pada akhirnya pembinaan boleh dilakukan tapi tidak jatuh korban meninggal dunia. Menurut Anda, tadi kan Anda bilang ada aturannya. Apakah perlu ke depan revisi aturannya atau sebenarnya pembinaannya lebih sederhana atau gimana? Oh ya tidak lah, kalau bagi saya yang sekarang sudah bagus. Karena itulah kita bisa bertahan tentara ini baik dengan baik. Karena aturannya sudah bagus. Aturan sudah bilang, kalau pembinaan kamu mengakibatkan orang mati, kamu 9 tahun ya. Iya. Masa kita rubah aturannya hanya untuk beberapa orang? Ya, Ya nggak bisa lah. Itu prinsip. Satu hilang lebih baik daripada satu batalion hilang. ya. Yang Menurut, belum oke. pernah bertempur nggak pernah merasakan memang. Oke, menurut Anda saat ini aturannya tidak ada yang salah, pembinaannya pun tidak ada yang salah ya? Salah. Ya. Oke, saya ke Mas Isnur. Mas Isnur, semangatnya untuk Ya. tidak ada korban, tapi kata Pak Ponto tidak ada yang salah sebenarnya. Baik itu dari aturan, baik itu dari cara pembinaan. Iya, kalau kemudian pembinaan jadi alasan ya untuk melakukan kekerasan, itu sangat berbahaya. Bisa jadi gini, dengan alasan tidak sukaan, dengan alasan yang tidak jelas, lalu orang disiksa, lalu orang bisa mati kapanpun ya, dengan alasan dia senior. Itu justru melanggar hukum dan hak asasi manusia. Dalam konteks ya, kita bisa melihat bagaimana reformasi dilakukan. Undang-undang TNI
2004 itu sangat jelas garis-garisnya yang baru gitu. Jangan sampai kemudian dengan alasan pembinaan, bisa alasan jadi membunuh orang kapanpun gitu. Kalau ini terjadi, standar pembinaan mengakibatkan prajurit mati di mana berada, wah itu menjadi sangat berbahaya ya. Dan saya melihat banyak sekali statement juga yang lain dari para alumni atau kemudian para purnawirawan itu berespon yang baik juga gitu. Dalam artian ya harusnya dihukum maksimal, dihukum seberat-beratnya gitu. Dan harus direview. Jangan sampai jadi alasan pembenar dengan pembinaan membunuh orang gitu. Demikian Mas Mario. Oke, Pak Ponto bagaimana? Apakah ini mungkin saja bisa jadi alasan untuk melakukan hal hingga menghilangkan nyawa orang? Bisa saja terjadi, Pak. Loh Pak, tentara itu hilang nyawa kan di pertempuran, disiapkan untuk hilang nyawa di pertempuran. Jadi kita jangan melihat dari sisi yang bukan sisi kacamata lain. Ini kacamata militer, itulah sebabnya tentara itu punya peradilan sendiri, punya aturan sendiri. Karena dia bertempur, dia bekerja di luar kehidupan orang sipil. Tapi itu kan untuk bertempur, Pak. Tapi itu kan untuk bertempur, disiapkan untuk bertempur. Lah justru itu persiapan bertempuran lah harus keras, Pak. Misalkan, kalau dia dipukulnya, ditempelingi 3-4 kali, dia sudah ngaku. Di mana batalionmu? Di situ. Ya hancurlah satu batalion. Makanya kita harus yakin anak ini diapain pun, dia tidak akan mengaku. Itu setiap atasan punya standar sendiri. Bagaimana dia bisa meyakinkan anak buahnya ini tahan mentalnya kalau menghadapi tekanan dari asing, dari lawan itu untuk bertanya aja posisi kawanmu di mana. Itu aja kalau dia jawab langsung habis satu batalion, Pak. Jadi itu kita punya standar. Tidak bisa orang bilang, standar saya ya standar saya. Untuk apa? Keselamatan saya. Ini kan keselamatan kalau satu batalion kena, satu resimen lagi ke atas kena semua. Ya. Makanya lah pasal kalau orang ditanya maksimal. Pasal 131 itu maksimalnya 9 tahun. Ya kalau orang lihat bahwa ini bisa dijadikan alat pembunuhan, ya silakan saja. Tapi selama ini, ya 1-2 saja yang jatuh korban. Ya dalam latihan jatuh korban 1-2 ya wajar. Oh ini keras kok. Ini memang keras. Jadi jangan dikira tentara itu tempat rekreasi. Hanya untuk seperti masuk satpam, jaga mall. Nggak bisa. Tentara ini berhadapan dengan musuh yang juga kerasnya sama dengan, ya itu tadi itu. Ya. Itu. Ya, ketegasan dalam artian ketegasan pendidikan yang kuat, mental dan lain-lain di ruang-ruang pelatihan. Bukan di ruang-ruang senior terhadap junior. Enggak, kalau tentara itu kalau kemudian dengan alasan saya pernah mengalami korban, senior kapanpun melakukan hal kepada junior, ini bukan ruang pembinaan, bukan ruang pendidikan. Dan itu yang menjadi situasi yang tanda kutip ya sangat liar. Kapanpun bisa diklaim bahwa saya adalah bagian dari pembinaan. Senior bisa kapanpun melakukan kekerasan ke junior di ruang-ruang tertutup, di barak, di lain-lain gitu, ya, di sekolah. Tentara. Gitu. Malah tidak mencapai tujuan dari niat awal untuk pendidikan. Di ruang-ruang pelatihan, di ruang pendidikan itu wajar mungkin bisa jadi tegas gitu ya. Tapi ini di ruang-ruang tertutup, di ruang-ruang kamar gitu, di ruang-ruang kantor. Ya. Itu kan bukan mencapai tujuan awalnya. Itu Pak Ponto, saya bilang tadi, mohon maaf, itu kalau ditinjau dari masyarakat sipil. Tapi kalau ditinjau dari masyarakat militer, ya itulah jalannya. Pembinaan kita tidak hanya di ruang kelas, sampai ruang tidur pun itu pembinaan. Kamu masuk ruangan itu jam sekian, kalau naik ke tempat tidur kaki duluan di atas ya, jangan kepala dulu. Itu bagian pembinaan bagi kita. Dan itu sudah kita laksanakan untuk mencapai standar yang kita tahu sendiri. Karena pembinaan itu tidak hanya di ruang kelas. Pak Ponto, tapi kan sebenarnya ayah dari Prada Luki ini kan juga seorang TNI. Tapi apa yang Pak Ponto sampaikan dijawab oleh ayahnya ini dengan menginginkan hukuman seberat-beratnya. Dia tidak melihat ini sebagai sebuah pembinaan, tapi penganiayaan untuk anaknya. Menurut Anda seperti apa? Ya itulah yang saya bilang tadi, Pak. Ini kan dilakukan di ruang, di dalam, bukan di tengah hutan sana, Pak. Ya.
Kalau itu di tengah hutan bolehlah itu penganiayaan. Ini ada di barak, ada di ruangan, ada atasannya, ada kawannya, tidak tertutup. Ya. Itu semua ada dan itu kita kalau pembinaan seperti itu. Kalau penganiayaan sana di hutan, sana nggak ada orang lihat. Ini kan ada atasannya, ada bawahannya, ada semuanya. Ya itu. Lah kalau memang dia tidak mengambil tindakan mengakibatkan orang mati, ya sudah pasal 131 itu maksimalnya. Gitu loh. Berarti Jadi Anda kita, mau bilang bahwa harusnya Ayah Luki yang seorang TNI harus mengerti ya sebenarnya. mengertilah Ya. bahwa itulah. Ya saya bilang tadi, kalau penganiayaan, Mas Isnur tadi, oke, pekerjaan yang sama dilakukan di tengah hutan. Ah itu oke. Sengaja dikumpul untuk dihabisin di sana. Tapi ini ada di dalam ruangan, ada di barak, ada orangnya semua lengkap struktur itu. Ada dan kinya malah ada di situ. Itu kan. Jadi kalau memang itu kelalaian dia, ya sudah dihukum. Apa? Ya 131 ayat 3. Itu maksimal. Gitu. Oke, saya ke Mas Isnur. Mas Isnur, bagaimana Anda melihat bahwa ya apa yang dilakukan ini masih dalam sebuah pendidikan, ranah TNI. Bukan sesuatu yang disengaja seperti yang Pak Ponto bilang. Kecuali dibawa ke hutan terus dilakukan pembantaian. Tapi ini masih dalam bentuk pembinaan. Anda masih melihat itu sebagai sebuah yang masih dilumrahkan? Ya, kalau saya melihat ya banyak pola pendidikan dan standar baru yang di TNI itu yang diperbaiki sebenarnya. Ya. Masa lalu mungkin zaman seperti Pak Poto tadi ceritanya. Ya. Tapi sekarang sudah banyak pedoman pendidikan yang diadopsi dan itu tanda kutip melindungi anggota dari modus-modus penyiksaan yang berbalut pembinaan gitu. Ya. Jadi saya sih melihat semangat Pak Ponto semangat yang mungkin ya dulu masih terjadi gitu. Tapi kan banyak upaya reformasi dilakukan di dalam ya. Nah kalau sekarang ini masih terjadi berarti saya masih ada perbedaan antara standar pedoman kemudian dengan apa yang terjadi di lapangan ya. Dan statement dari baik itu anggota DPR ya, para purnawirawan atau kemudian para pimpinan yang ada itu tidak mencerminkan hal yang seperti disampaikan Pak Ponto tadi gitu. Ya. Justru semangat reformasi, semangat mengurangi brutalitas seperti ini gitu. Ya. Dan kalau kita mendengarkan ya fakta-fakta persidangannya itu di luar nalar gitu. Pembinaan yang sangat keji seperti itu gitu. Dipertontonkan di teman-teman seniornya gitu. Seperti itu. Dan itu praktik yang kemudian menular yang terjadi banyak terus-menerus karena replikasi ya. Senior ke junior gitu. Sehingga banyak korban di kalangan junior ini gitu. Nah ini berbahaya kalau diteruskan ya. Ini jadi circle yang terus-menerus dengan alasan pernah mengalami akhirnya melakukan serupa gitu. Bukan dalam konteks dia pembinaan pendidikan resmi standar di pendidikan. Demikian Mas Mario. Ya, oke Pak Ponto, bahwa ada Yes. sesuatu yang sudah berubah sebenarnya. Zaman semakin kembali, ya sudah reformasi kita mengalami. Mungkin di zamannya Pak Ponto, hal tersebut adalah sesuatu yang bagian dari pembinaan lebih mendalam. Tapi di saat reformasi ini, mungkin ada perubahan-perubahan mengingat perhatian terhadap hak asasi manusia juga semakin besar. Menurut Anda, apakah ke depan, ya kita lihat, mungkin untuk tidak jatuh korban lagi sepertinya. Apa saran Anda sebenarnya? Tentara itu zaman bisa berubah, tentara tidak pernah berubah, Pak. Ya. Prinsip tentara kill or to be killed itu tidak pernah berubah. Ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri Ya. supaya kita tidak kill or to be killed. Ya. Itu jangan sampai hanya orang-orang yang berubah sekarang itu pandangan orang terhadap tentara. Dikira tentara itu sama dengan masuk satpam. Ya. Ya. Sehingga mau masuk ini pakai KTP leceh, pakai segala macam supaya bisa masuk tentara. Dikira di dalam itu enak. Ya. Nah ternyata terjadi begini lalu tentara disalahkan. Oh ya nggak bisa. Ya. Tentara memang tidak enak. Zaman boleh berubah, semua boleh berubah. Tapi prinsip kill or to be killed tidak pernah berubah. Oke. Terima kasih. Ya. Dua narasumber saya yang hari ini begitu semangat dalam memberikan pernyataan dan kita harapkan apa yang terbaik bagi keluarga Prada Luki Namo ini. Terima kasih Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur dan juga Kepala Badan Intelijen Strategis TNI periode 2011-2013 Laksda Purnawirawan Soleman Ponto. Terima kasih Bapak-bapak. Sehat-sehat selalu.
Saudara jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia